Tetapi yang menarik adalah ada dua aspek. Yang pertama, apakah dengan berkembangnya teknologi, dampak apa sih yang pertama kali kita rasakan? Yang kita rasakan pertama adalah bisnis modelnya berubah. Jadi sekarang apakah radio masih relevan? Radionya mah relevan banget. Yang harus kita tahu bahwa sekarang pengiklan yang dulunya beriklan di radio udah nggak ada lagi gitu. Jadi pengiklan radio itu sekarang lebih banyak menggunakan media online gitu untuk melakukan kegiatan promosi mereka gitu. Sehingga di zaman sekarang ya radio ini ditantang untuk punya bisnisnya sendiri gitu. Jadi radio ya harus punya produk, radio harus punya sesuatu yang membuat audiens yang dia kumpulkan, komunitas yang sudah kita berhasil raih itu untuk menjadi market di mana kita harus menjual produk pada mereka supaya itu menjadi income buat radionya. Kira-kira itu adalah bisnis model yang sangat terasa perubahannya. Kalau sekarang radio itu ini mengandalkan iklan udah pasti berat, apalagi di daerah. Mungkin banyak yang masih bertahan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Tapi itu pun juga mulai terasa kan. Hanya manfaatnya hanya terasa untuk radio-radio yang udah ranking 1 atau yang eksistensinya sudah jelas, bentuk bisnisnya juga sudah terbentuk. Tapi untuk radio-radio yang baru, radio-radio yang lama, yang masih belum berkembang, itu cukup berat ya untuk bisa bertahan di kondisi kayak sekarang kalau hidupnya hanya mengandalkan iklan radio saja. Tetapi ada dua pemahaman yang lain adalah pemahaman yang kedua adalah sebenarnya dunia digital ini membuat akhirnya kita tuh sebenarnya menjadi tanpa batas dan itu peluangnya juga menjadi luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kita ini siap nggak untuk bisa masuk ke situ gitu kan gitu. Bahwa sekarang ngomongin media itu nggak kita kan selama ini radio kesannya itu lokal. Selama ini kita terbelenggu, kita kalau radio itu kekuatannya di lokal. Tapi sekarang dengan digitalisasi atau masuk ke new media, maka marketnya jadi global. Jadi kemampuan kita untuk menggait market yang lebih luas, kemudian menjadi tantangan baru buat kita. Dan yang menarik juga adalah peran ya. Kalau sekarang pertanyaan saya, kita ngomongin radio, kita ngomongin pemilik radio, atau kita ngomongin penyiar radio. Ini ada dua hal yang sangat berbeda akhirnya gitu. Cara berpikirnya menjadi beda. Kenapa? Karena sekarang penyiar radio bisa loh berdiri sendiri, punya entity sendiri, dan penyiar itu udah bisa punya podcastnya sendiri gitu, dan dia bisa bangun brandnya sendiri tanpa harus tergantung sama brand perusahaan tempat dia bekerja gitu kan gitu. Nah jadi ini adalah tantangan-tantangan dan proses yang masih harus kita hadapi saat ini. Kira-kira gitu Mas Yohan.